Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bunda Fazil. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, aku agak telat nih uploadnya. Soalnya kemarin habis vaksin kedua, bawaannya tuh ngantuk, jadi belum sempet untuk ngedit. Teman-teman gimana nih hari ini kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Video kali ini aku mau bikin video tentang budgeting lagi ya teman-teman. Video budgeting di bulan Oktober. Sebelum mulai budgetingnya, di sini aku mau review budget di bulan September ya. Di bulan September aku over budget ya sebesar 450.000. Aku pakai uang tabungan cash untuk suamiku ongkos PP Bekasi Bandung. Tapi alhamdulillah di sini ada sisa juga di pos uang gas dan belanja bulanan yang kelima sebesar 112.000 aku posin ke sinking fund Logam Mulia. Gimana nih teman-teman untuk budgeting di bulan Septembernya, sesuai budget atau over budget? Kalau aku sih over ya, emang sedih sih tapi nggak apa-apa, yang namanya juga belajar. Dikarenakan keperluan mendesak jadi terpaksa harus over budget, tapi insya Allah kalau misalnya udah dapat formula yang pas mungkin gak akan over budget lagi. Oh ya teman-teman, gimana, udah mulai gajian belum? Karena di sini suamiku gajiannya setiap akhir bulan, jadi aku langsung aja nih bikin budgeting di bulan Oktober. Nah, buat teman-teman yang belum gajian, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat ya, amin. Sebelum mulai budgeting, di sini aku mau bikin 4 poin yang harus dicatat, yaitu yang pertama bayar pajak kendaraan sebesar 3 juta nanti di akhir tahun. Terus di bulan ini kebutuhan ayah yaitu untuk beli sepatu kerjanya sebesar 200.000. Yang ketiga yaitu pulang ke Bekasi. Aku rencana mau pulang ke Bekasi. Jadi di sini aku harus ada anggaran sebesar 400.000 untuk bensin, mobil dan tol. Dan yang terakhir yaitu ganti uang tabungan kemarin yang over budget itu teman-teman. Jadi di sini aku harus ganti sebesar 450.000. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau bikin 4 pos seperti biasa, yaitu pos pendapatan, menabung, kewajiban, dan kebutuhan. Nah, untuk pendapatan di sini aku bagi menjadi pendapatan tetap dan lemburan. Jadi di sini pendapatan yang aku dapat itu untuk tetap seperti biasa 6.600.000. Dan alhamdulillah di bulan ini suamiku ada lemburan, dan lemburannya sebesar 2.100.000. Jadi totalnya di 8.700.000. Nah, di sini untuk pos menabung aku bagi jadi 2 pos juga, yaitu untuk menabung uang cash dan sinking fund. Untuk uang cash aku masukin 1 juta ya seperti biasa, dan aku tambahin uang ganti yang kemarin 450.000, jadi totalnya di 1.450.000. Oh iya, di sini untuk sinking fundnya belum aku masukin ya, nanti terakhir aja. Nah, di sini untuk kewajiban seperti biasa, yaitu sedekah, uang kontrakan, uang untuk orang tua, air pam, listrik, wifi, dan iuran. Nah, untuk sedekah aku budgetin di 250.000 ya, sebenarnya nanti aku ralat. Terus di sini untuk kontrakan di 1.150.000. Untuk orang tua di 300.000, untuk air pam di 150, untuk listrik di 200.000, wifi seperti biasa 300, dan iuran komplek di 150.000. Nah, di sini aku ralat ya untuk sedekahnya jadi 250.000, jadi total untuk kewajibannya di 2.500.000.
Lanjut di sini untuk kebutuhan. Jadi di sini untuk kebutuhan aku bagi menjadi 7 pos ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini untuk belanja bulanan. Terus di sini untuk belanja mingguan aku bagi menjadi 5 minggu. Kemudian untuk gas dan galon aku gabung ya. Nah, terus di sini untuk kebutuhan ayah atau untuk transportasi. Kemudian untuk skincare. Terus aku posin juga untuk ongkos pulang yang aku bikin di notes tadi untuk pulang ke Bekasi, dan sisanya untuk jaga-jaga atau untuk disimpan di dompet. Nah, untuk belanja bulanan seperti biasa aku budgetin 700.000 ya, itu udah termasuk dengan beli beras. Untuk kebutuhan mingguannya di 850.000, untuk gas dan galon di 250.000, untuk kebutuhan ayah nambah jadi 700.000 karena mau beli sepatu. Di sini untuk skincare juga di 200.000, untuk ongkos pulang di 400.000, dan untuk di dompet atau uang jaga-jaga di 100.000. Jadi total kebutuhan untuk bulan ini sebesar 3.300.000 ya. Nah, di sini untuk sinking fund aku masukin di 1.450.000 karena di sini aku mau bikin sinking fund untuk bayar pajak kendaraan dan untuk liburan kalau ada sisa. Aku keluarin dulu uang sisa yang bulan kemarin, aku simpan dulu. Nah, sekarang aku mau pos-posin uangnya ya ke dompet pintar. Aku udah ambil uangnya semuanya di ATM sekitar 5 juta. Jadi aku pos-posin sesuai dengan fungsinya. Oh ya teman-teman, di sini aku tekanin lagi ya, sekali lagi. Aku nggak bermaksud untuk sombong atau ria dengan pendapatan segini dan cara budgetingnya aku. Jadi di sini pure aku belajar bagaimana ngebudgetin keuangan rumah tangga aku dan ingin share ke teman-teman. Oh ya, dan juga jangan dibandingkan ya untuk budgeting setiap rumah tangga karena setiap rumah tangga itu kebutuhannya berbeda. Mudah-mudahan dengan budgeting ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita yuk sama-sama belajar untuk keuangan rumah tangga yang lebih baik lagi. Oh ya, di sini untuk budget internet aku udah simpan di ATM ya. Jadi nanti untuk bayarnya via banking. Nah, setelah ngepos-posin uang di dompet pintar, lanjut aku di sini mau ngisi sinking fund seperti biasa. Di sini untuk sinking fundnya aku tambahin untuk pajak mobil dan motor dan untuk liburan ya. Oh ya, ini aku masukin juga untuk sisa uang kemarin aku masukin ke sinking fund Logam Mulia. Jadi di sini udah dapat sekitar 170.000, alhamdulillah. Terus aku masukin juga untuk sinking fund bulan ini yaitu 50.000. Jadi untuk totalnya mungkin 120.000 sekian. Oh ya, untuk Logam Mulia aku sistemnya nggak bikin sinking fund kayak kalender kemarin ya. Jadi seadanya sisa aku masukin ke situ. Lanjut di sini untuk lebaran dan kurban seperti biasa aku masukin di 250.000 dan di 200.000. Nah, teman-teman, di sini untuk sinking fund pajak motor dan mobil mungkin jadi pertanyaan ya, kok bisa bikinnya ngedadak sih? Emang jujur belum kepikiran sebenarnya. Terus tiba-tiba suami bilang kalau akhir tahun tuh harus bayar
pajak mobil dan motor kan. Aduh, ya udah aku cepet-cepet deh bikin sinking fund-nya. Jadi mungkin kalau kedepannya kalau misalnya nggak dapat lemburan, kayaknya untuk tabungan cash yang 1 juta itu aku fokusin 750 ribunya ke pajak motor dan mobil. Insya Allah tahun depan bakal aku fokusin lagi untuk pajaknya, jadi nggak kelupaan kayak sekarang gitu kan. Nah ini alhamdulillah ada sisa, jadi aku mau bikin sinking fund untuk liburan. Dan ini untuk uang ongkos aku pisahin di dompet kecil ini ya. Oke, segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalnya videonya bermanfaat, boleh teman-teman share. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya YouTube channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.